Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, tim dosen EKP. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang evaluasi program LPDP dalam mewujudkan kontribusi alumni LPDP dalam mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Next. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan ini merupakan anggota tim kami yang turut berkontribusi dalam pengerjaan proyek akhir ini. Ada saya sendiri Aska Hairani, beserta rekan saya Nafisa, Putri, Michelle, Fitria, dan Mas Alika. Boleh di next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah latar belakang, di mana pembangunan nasional berkelanjutan menjadi prioritas utama Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sasaran utamanya. Nah, salah satu upaya strategis pemerintah adalah melalui program beasiswa LPDP yang didirikan pada tahun 2012 untuk memastikan keberlanjutan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM guna mendukung pembangunan nasional. Nah, tapi dalam implementasinya kita menemukan beberapa isu. Yang pertama, di mana 85,89% alumni LPDP telah terverifikasi memberikan kontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi. Namun, masih ada keluhan mengenai kurangnya kontribusi terhadap sektor strategis. Kemudian yang kedua, alumni LPDP sebagian besar bekerja di sektor pendidikan dan pemerintahan. Sementara kontribusi di sektor strategis lain seperti teknologi, inovasi, dan pengembangan wilayah non-urban masih sangat minim. Nah, di sisi lain, hanya 5,36% alumni yang berwirausaha bergabung dengan LSM atau bekerja di bidang sosial. Nah, yang terakhir, terdapat 153 alumni LPDP yang belum kembali ke Indonesia karena memilih berkarir di luar negeri. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama program LPDP untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap program LPDP untuk memastikan tercapainya tujuan utama untuk menciptakan SDM berkualitas, kompeten, dan berdaya saing. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah bagaimana sih kontribusi alumni LPDP dapat diwujudkan dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kontribusi alumni LPDP dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Boleh selanjutnya? Baik, adapun hipotesis dari kelompok kami, yakni kontribusi alumni LPDP dalam pembangunan nasional berkelanjutan dapat ditingkatkan melalui implementasi sistem pemantauan yang efektif, penguatan kewajiban kepulangan alumni, dan juga program pemberdayaan pasca studi. Boleh selanjutnya? Baik, sekarang kita masuk ke dalam logic model, di mana kami menyusun dengan broader goals terwujudnya kontribusi alumni LPDP dalam mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, untuk mencapai broader goal tersebut, foundational activity dilakukan dengan dua tindakan. Yang pertama adalah pengumpulan data kepulangan dan persebaran studi alumni LPDP dengan melibatkan PPID dan Ditjen Migrasi. Yang kedua adalah penguatan kebijakan wajib pulang untuk alumni LPDP dengan penetapan sanksi pencabutan beasiswa dan pengembalian sebagian beasiswa yang merupakan upaya preventif dalam menjaga komitmen alumni. Pada tahap influence activity dilakukan implementasi platform digital terintegrasi sehingga data-data yang tadi sudah terhimpun dapat diakses secara real time ke dalam satu wadah. Lalu dari penerapan platform digital tersebut terbentuk sebuah output berupa database. Dengan adanya database ini, pihak LPDP dapat menerapkan MONEF terkait kepulangan alumni LPDP serta memberikan transparansi dan aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan mengenai persebaran studi para alumni. Pada immediate outcome, fokus diarahkan pada dua aspek utama. Yang pertama yaitu penempatan alumni berdasarkan kompetensi dengan menerapkan analisis jambatan atau ANJAP. Yang kedua adalah peningkatan kepatuhan alumni terhadap kebijakan wajib pulang setelah penguatan kebijakan telah dilakukan. Lalu naik ke intermediate outcome yang meliputi dua fokus, yaitu optimalisasi penempatan alumni di sektor strategis pemerintah dan swasta. Sementara itu, optimalisasi pemberdayaan alumni di berbagai sektor pembangunan strategis lebih berorientasi pada pengembangan alumni, memajukan sektor-sektor pembangunan dengan pemberdayaan lintas sektor sehingga dampaknya dapat menyeluruh ke setiap bidang. Yang terakhir adalah EOPO, di mana terwujudnya keterlibatan alumni sebagai penggerak inovasi nasional melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh alumni selama masa studi. Dan di sisi kiri berikut merupakan indikator yang akan tertera lebih jelas pada slide selanjutnya. Boleh next.
Oke, baik. Berikut adalah indikator yang akan digunakan untuk mengukur evaluasi pada program LPDP, di mana bagian paling kanan tertera target pencapaian evaluasi yang dilakukan. Boleh next. Baik, akan saya lanjutkan. Pada desain evaluasi dari program kami ini adalah kami menggunakan rapid feedback evaluation karena nantinya dengan rapid feedback evaluation ini akan memberikan umpan balik secara cepat terhadap efektivitas program dan menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing global. Nah, keberhasilan program ini juga dapat diukur melalui indikator-indikator seperti kemampuan penerima beasiswa dalam menyelesaikan studi, relevansi hasil studi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, kontribusi penerima terhadap pembangunan nasional, serta tingkat pencapaian target program dalam mencetak SDM yang unggul. Nah, nantinya untuk memberikan gambaran yang lebih langsung, makanya kelompok kami ini menggunakan pendekatan rapid feedback evaluation. Nah, nanti juga akan digunakan analisis deskriptif secara real time untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan juga tantangan program dengan cepat. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk metode evaluasinya, kelompok kami menggunakan pendekatan mixed method, di mana metode ini tuh menggunakan atau menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas program LPDP ini dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing. Nah, nantinya data dari metode evaluasi ini akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu data kuantitatif diperoleh dengan survei terhadap alumni LPDP dan analisis data sekunder seperti studi literatur serta analisis laporan tahunan LPDP serta data statistik, dan nantinya juga akan ada pendekatan maksud saya pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan alumni, perusahaan atau instansi, serta pengelola LPDP dan observasi langsung terhadap proses seleksi dan pengelolaan program untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sih tantangan, persepsi, dan kontribusi para penerima terhadap pembangunan nasional. Nah, nantinya kedua pendekatan ini akan diintegrasikan melalui triangulasi data untuk menghasilkan gambaran untuk melihat sejauh mana sih untuk komprehensifnya efektivitas program ini. Seperti itu. Boleh dilanjutkan? Baik, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel dalam evaluasi yang kami lakukan. Pertama, sebelumnya kita membahas dulu tentang populasi. Jadi populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang akan kami gunakan adalah tentunya alumni LPDP dan pihak-pihak terkait. Lebih rinci lagi, populasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi target, yakni semua alumni penerima LPDP dari berbagai program studi dan angkatan. Nah, fokus utamanya adalah tentunya alumni LPDP yang berstudi di luar negeri. Lalu ada populasi terjangkau, di mana karena tidak semua alumni bisa diakses, kita akan fokus pada alumni LPDP yang sudah kembali ke Indonesia atau masih berada di luar negeri, khususnya pada periode implementasi kebijakan untuk wajib pulang. Boleh di next? Oke, selanjutnya masuk ke dalam sampel. Jadi kalau tadi populasi itu lebih luas, maka sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan metode tertentu supaya data yang dikumpulkan ini bisa relevan dan juga efisien. Nah, untuk penelitian ini kami menggunakan dua metode sampling, yaitu stratified sampling, di mana sampel dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lokasi studinya, lalu lokasi kerja saat ini, ataupun di sektor pekerjaannya. Lalu yang kedua yaitu purposive sampling, di mana metode ini digunakan untuk alumni yang bekerja di sektor strategis atau yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan wajib pulang. Nah, untuk menentukan ukuran sampel sendiri, kami menggunakan rumus Lamshaw karena ukuran populasinya tidak diketahui secara pasti. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% dan juga margin of error 5%, perhitungan menghasilkan ukuran sampel yang akan kami gunakan yakni sebanyak 384 responden. Boleh di next? Selanjutnya merupakan teknik analisis data di mana kami menggunakan mixed method, di mana pada bagian teknik analisis data kuantitatif yang dirancang untuk mengukur persepsi ORD terhadap efektivitas program LPDP, serta kontribusi mereka dalam pekerjaan atau pengabdian masyarakat setelah menyelesaikan studi. Dan pada tahap pengumpulan data, kami menggunakan survei berbentuk statistik deskriptif, di mana bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data seperti rata-rata lama studi
alumni, persentase alumni yang bekerja di sektor prioritas, serta distribusi alumni berdasarkan bidang studi dan lokasi kerja. Selanjutnya, dalam analisis data kuantitatif, kami menggunakan uji regresi linear dengan tujuan mengidentifikasi hubungan antara variabel independen seperti jumlah program pelatihan yang diikuti alumni atau intensitas pembinaan pasca studi dengan variabel dependen berupa tingkat kontribusi alumni terhadap pembangunan nasional. Dan selanjutnya kami menggunakan uji chi-square dengan tujuan menguji hubungan antara variabel kategori seperti bidang studi atau lokasi kerja alumni dengan kontribusi mereka di sektor prioritas. Uji ini dilakukan juga dengan membandingkan distribusi data aktual dengan distribusi yang diharapkan. Boleh di next? Selanjutnya, pada bagian teknik analisis data kualitatif, di mana pada tahap pengumpulan data, kita melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk alumni LPDP dari berbagai bidang studi dan wilayah, pengelola program LPDP, serta perwakilan instansi yang terkait seperti Universitas Mitra, dan sektor industri tempat alumni bekerja. Setelah itu, data tersebut akan kita analisis dengan metode ilustratif yang memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan empiris dengan konsep teoritisnya. Dalam hal ini, teori pengembangan sumber daya manusia akan menjadi kerangka kerja utamanya. Kerangka ini digunakan untuk menyusun analisis dengan memberikan contoh-contoh konkret dan juga narasi deskriptif yang menggambarkan bagaimana program LPDP ini berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan daya saing alumni di dunia kerja. Selain itu, proses analisis ini melibatkan tahapan pengkodean data hasil wawancara dengan tahapan open coding, axial coding, dan juga selective coding. Dengan pendekatan ini juga, metode ilustratif ini tidak hanya membantu mengintegrasikan temuan lapangan dengan teori yang relevan, tetapi juga memberikan wawasan yang kaya untuk merekomendasikan kebijakan yang berbasis bukti. Boleh di next? Baik, yang berikut adalah keterbatasan evaluasi. Keterbatasan akses data populasi lengkap, khusus alumni LDP luar negeri, yang hanya dapat diestimasi menggunakan rumus Lemshow. Potensi bias data seperti sampling bias dan non-respon bias yang dapat mempengaruhi representasi populasi. Bias informasi seperti recall bias dan social disability bias yang dapat mempengaruhi keakuratan jawaban responden. Yang terakhir, bias evaluator seperti confirmation bias atau interpretation bias yang bisa mempengaruhi analisis data. Untuk meminimalkan keterbatasan ini, perlu dilakukan triangulasi data, penyertaan sampel, tambahan, dan penyusunan pedoman analisis yang objektif. Boleh di next? Selanjutnya merupakan timeline pelaksanaan evaluasi yang telah kami susun dan kami rancang dalam kebijakan LPDP ini, di mana terdapat 8 persiapan. Yang pertama itu persiapan evaluasi, pengumpulan data kuantitatif, ketiga itu pengumpulan data kualitatif, keempat itu analisis data kuantitatif, kelima itu analisis data kualitatif, keenam itu integrasi data kuantitatif dan kualitatif, ketujuh itu penyusunan laporan evaluasi, dan yang terakhir presentasi hasil evaluasi dengan timeline yang tertera. Boleh di next? Yang berikut merupakan kesimpulan. Di program LPDP merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia SDM unggul dan berdaya saing. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun 85,89% alumni telah memberikan kontribusi di Indonesia, keterlibatan mereka di sektor-sektor strategis masih tergolong rendah. Selain itu, tidak kembali ke tanah air pasca studi turut menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai efektivitas program ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih tegas, peningkatan strategi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, penelitian, dan sektor industri. Dengan langkah-langkah tersebut, LDP diharapkan mampu mencapai tujuannya secara optimal, yakni mencetak SDM berkualitas yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Baik, selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun proyek akhir EKP ini. Boleh di next?
Oke, baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.